tamu yang beribadah pada saat ini, begitu juga jemaat yang beribadah melalui live streaming. Selamat beribadah buat kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat 1 dan 2. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240 ayat 1 dan 2. menyanyikan
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang ketujuh dan maksudnya, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Galatia pasal yang ke-5, mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21, dan kita akan membacanya secara responsoria. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedegilan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2. Tetap
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Saya akan membacakan butir-butir penting warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama adalah poin 2.2, Sermon Week gabungan. Pada hari Rabu 16 September 2020 dilaksanakan Sermon Week gabungan dimulai dari pukul 17 WIB secara live streaming melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 13 September 2020, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan September 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Poin 5.1 pemberkatan nikah atau warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Dohorman Renaldo Sianturi SST, putra dari Bapak Alexander Sianturi, Ibu Herawati Boru Simanjuntak yang beralamat di Komplek Pemda 2 Blok K98 Cibober, anggota Jemaat HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisinga Mangaraja. Dengan Saudari Marlini Masintan Boru Pasaribu ST, putri dari Bapak Mintoni Pasaribu ST, Ibu Eliana Boru Silitonga SH yang beralamat di Jalan Baros Baros Utama nomor 37A RT 03 RW 04 Cimahi, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi Week 1. Rencana pemberkatan nikah hari Sabtu 19 September 2020 bertempat di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi pukul 9 WIB. Berita duka cita. Pada hari Senin 7 September 2020 telah meninggal dunia Bapak Situa Bismar Siagian SH Opu Kori, lahir tanggal 7 Juni 1942, tutup usia 78 tahun, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Gang Tauladan nomor 98, RT 01 RW 15 WIK 2. Dan pada hari Selasa 8 September 2020 telah dimakamkan di TPU Kerkhof Leuwi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. B. Pada hari Rabu 9 September 2020 telah meninggal dunia Ibu Meriati Borumanalu, lahir 18 Februari 1957, tutup usia 63 tahun, yang beralamat di Kampung Cibogo, RT 03 RW 06 WIK 8, dan pada hari Jumat 11 September 2020 telah dimakamkan di TPU Kerkhof Leuwi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Purna Bakti A. Pada hari Selasa 15 September 2020 akan dilaksanakan acara ramah tamah bersama semua parhalado dan keluarga dengan sintua yang akan purna bakti. Karena itu sermon parhalado tanggal 15 September 2020 akan dimulai dari pukul 16 WIB. B. Pada hari Minggu 20 September 2020
Dalam kebaktian siang pukul 10.30 WIB akan diadakan purna bakti kepada 2 orang situa, yaitu Ibu Situa LR Bursinaga SKM WIG 3 dan Bapak Situa Insinyur W. Simatupang WIG 8, sekaligus pemberian cenderamata dari Huria. Dan setelah kebaktian akan diadakan makan siang dan ramah tamah di gedung sekolah minggu pukul 13 WIB bersama dengan keluarga besar dan seluruh jemaat ruas yang diwakili masing-masing sebagai berikut: 10 orang dari masing-masing keluarga situa pensiun, 2 orang dari undangan setiap seksi atau kategorial, 2 orang dari undangan dari setiap WIG kecuali WIG 3 dan WIG 8, 10 orang undangan dari WIG 3 dan 10 orang dari undangan WIG 8, 3 orang ketua dewan. 5.4 Pesan Sinode Distrik Jabar Tendiye. Gereja menerima pesan Sinode Distrik 18 Jabar Tendiye dan akan dibacakan setelah pembacaan warta. Jadwal ibadah: 1. Untuk pukul 7.30 yang akan mengikuti ibadah adalah WIG 2, 4, dan 5. 2. Pukul 10.30 yang akan mengikuti kebaktian adalah WIG 1, WIG 3, dan WIG 8. 3. Pukul 16.30 yang akan mengikuti kebaktian adalah WIG 6, 7, dan 9. Saya akan membacakan pesan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Brebes, tanggal 7 dan 8 September 2020. Puji Tuhan dan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang telah menyertai dan memberkati para peserta Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye yang telah terlaksana pada hari Senin dan Selasa tanggal 7 dan 8 September 2020. Yang mana sebagai tuan rumah panitia adalah HKBP Resort Brebes. Sinode Distrik dimaksud adalah untuk persiapan menuju Sinode Godang HKBP 2020 di Seminarium Sipoholon. Adapun Sinode periode HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye ini dihadiri oleh 67 orang yang terdiri dari pelayan perangkat distrik, utusan Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD, utusan Persekutuan Pemuda Distrik PND, utusan guru jemaat, Bibelfro, Diakones, atau utusan resort dan distrik HKBP 18 Jabar Tendiye. Sinode distrik yang dipimpin oleh Paraises bersama majelis persidangan di dalam terang tema "Aku melupakan apa yang telah terjadi di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku" Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dengan subtema "Sebab Roh Kudus dan kami sepakat melanjutkan pelayanan di masa depan" Kisah Rasul 15 ayat 28. Di dalam kesungguhan dan rasa kebersamaan melalui tuntunan terang firman Tuhan dan panduan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga, para sinodestan serius melaksanakan tugasnya, memilih utusan Sinode Godang 16 orang dari unsur pendeta, 16 orang dari unsur non-pendeta atau hasil terlampir, memilih 3 orang calon Paraises untuk dibawa ke Sinode Godang, hasil terlampir, memilih dan melantik anggota MPS, MPSD, Badan Audit, tim aset dan tim advokasi HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye periode 2020 sampai 2024, hasil terlampir. Setelah sebelumnya memperiodisasikan dan menyampaikan terima kasih atas pelayanan MPS, MPSD, dan Badan Audit HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya, Sinode periode HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye ini diakhiri dengan perayaan Jamuan Kudus, Perjamuan Kudus sebagai bentuk sukacita menerima anugerah Tuhan. Atas berkat Tuhan, pelaksanaan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye berjalan dengan baik. Demikian Tuhan kita Yesus Kristus memberkati gerejanya secara khusus di seluruh aras pelayanan di HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Brebes, tanggal 8 September 2020.
Teriring salam dan doa Preses HKBP Distrik 18 Jabar TNY, Pendeta Dandert W. Siregar STH MA. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Kita akan mengumpulkan persembahan kita serta memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383 mulai dari ayat yang pertama.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu hari ini, minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan topik minggu kita hari ini, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang kedua, dibuka dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, jika kita sudah membuka firman Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dengan responsoria. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ya, demikian firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ditanyakan kepada kita apa yang merupakan tujuan hidup kita, intinya adalah semua akan berkata, aku ingin berbahagia. Ade. Ya. Neng marlasiroha duha mutahiamang pasti mau berbahagia, ya. Karena kenikmatan dunia ini yang diraih dengan kebahagiaan adalah sebuah tujuan, adalah sebuah keinginan dari setiap manusia, di mana dia menginginkan agar hidup ini dia nikmati tanpa ada sedikit pun kesedihan, tanpa ada sedikit pun kekurangan, dan tanpa ada sedikit pun gangguan di tengah-tengah kehidupan. Ya, wajar. Anak-anak, mereka menikmati masa anak-anak mereka dengan bermain. Ya, kalau anak-anak jangan diganggu. Kalau diganggu, mereka akan berkata, ih, si mama ini apa enggak senang lihat anaknya main-main. Pasti dia mengatakan demikian.
remaja dan naposo bulung dan pemuda berkeinginan untuk menikmati masa-masa muda mereka. Mereka ingin bebas melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Mereka ingin bebas membuat sebuah tindakan yang menurut mereka itu adalah tindakan yang benar. Mereka sesuka hati memutuskan apa yang menurut mereka itu baik. Walaupun terkadang apa yang mereka lakukan bertentangan dengan orang tua, bertentangan dengan keadaan, dan bertentangan dengan pola pemikiran seseorang. Tetapi remaja dan pemuda pengennya mereka berekspresi, pengennya mereka menikmati hidup, pengennya mereka menikmati masa-masa muda mereka dengan kebenaran yang ada di dalam kehendak mereka. Begitu juga dengan orang tua, saudara-saudara, mau tidak mau dan jujur kita juga harus mengatakan bahwa kita juga ingin menikmati kehidupan kita. Kalau bisa umurku panjang, kalau bisa aku sehat tanpa ada penyakit di dalam tubuhku, kalau bisa aku meraih harta, aku meraih jabatan, aku meraih kenikmatan dunia ini. Biasa itu orang tua. Mereka menginginkan juga anak-anaknya sukses. Mereka juga menginginkan setiap apa yang mereka pekerjakan itu atau apa yang mereka kerjakan itu baik dengan menghasilkan hasil yang bermanfaat. Ini juga sama dengan filosofi kita dengan orang Batak, saudara-saudara. Ada 3 filosofi kenikmatan hidup orang Batak. Yang pertama itu Hagabeon, yang kedua Hamoraon, yang ketiga adalah Hasangapon. Filosofi orang Batak mengenai yang ketiga itu dibawa sampai dimanapun, dan siapapun orangnya pastinya akan ada nasihat dalam hidupnya, dan pastinya akan ada tujuan dalam hidupnya untuk menikmati dan meraih ketiga hal ini. Kalau dikatakan Hagabeon berarti memiliki anak yang banyak. Makanya gak usah heran kita, saudara-saudara kita yang di kampung banyak anaknya. Kenapa? Semakin banyak anak dulu dalam filosofi orang Batak, ya, semakin gabe dia dikatakan orang. Ya, gabe di mana puang? Ya kan begitu. Makanya ada umpama anak Batak marana 10 dua tahe Marlboro 10 sada. Oh, ini bahaya juga ini. Kalau sekarang 2 anak sudah cukup. Ya, kalau sekarang. Tapi itu filosofi orang Batak. Karena salah satu kehormatan orang Batak dihitung dari berapa jumlah anaknya. Terlebih berapa anaknya laki-laki. Karena kita orang Batak meyakini bahwa anak itu akan menjadi keberuntungan, akan menjadi berkat, dan akan menjadi pembawa nama baik di dalam kehidupan kita. Kalau anaknya itu sukses dalam hidupnya. Imanan didokna Hagabeon. Hamoraon, semua orang pasti ingin kaya. Semua orang pasti ingin memiliki harta. Itu sebabnya banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk bekerja, untuk meraih keuntungan, untuk meraih kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mereka nikmati. Walaupun ada orang yang mengatakan tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Karena cinta akan uang, seperti firman Tuhan berkata, maka timbullah
kejahatan. Karena begitu menginginkan harta, maka timbullah segala cara yang dilakukan orang untuk memperoleh keuntungan, memperoleh uang yang sebesar-besarnya. Ya. Yang ketiga itulah yang dinamakan hasangapun amanginang. Hasangapun itu artinya kehormatan, di mana seseorang itu ingin dihormati karena jabatan yang dia miliki, karena status sosial yang dimiliki, karena ekonomi sosial yang dia miliki, karena kehormatan aku kegabean, hagabeon yang dia miliki. Ia ingin dihormati. Ya semua orang pasti menginginkan begitu. Itu sebabnya banyak orang yang jatuh, seperti dikatakan si Paulus, gila-gila hormat. Ya. Yang tidak menyadari siapa dirinya dan tidak menyadari bahwa apa yang ada pada dia sebenarnya bukan untuk dihormati, melainkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Itu orang Batak. Ya. Bahkan di gereja pun itu saya lihat dan kita lihat tanpa secara langsung itu nyata. Molo namorai mana atarimana ma isuru makata itu juluate. Roma amang siadu alangaro madok hatama di Natal. Aina, itu biasa itu. Yang berjabatan juga begitu. Syukur-syukur kalau ucapannya itu untuk membangun, syukur-syukur kalau ucapannya itu untuk memberikan wejangan-wejangan hikmat. Tetapi banyak yang orang seperti itu, omongannya pun, kehadirannya pun, dirinya pun tidak disukai orang. Ay pasal iba ini mana tarhonai mana makatai HP diri na pesubui dirajai, keluarga na pesubui dirajai. Seperti itu. Saudara-saudara, yang ketiga hal inilah yang sudah dinikmati oleh Raja Salomo dalam firman Tuhan saat ini. Pada waktu umur masa mudanya, dia sudah diangkat menjadi raja, menggantikan ayahnya Daud. Ya. Jadi Salomo itu menjadi raja umur 17 atau umur 18 tahun. Siapa sini umur 17 tahun? Ada? Remaja, anak poso? Umur berapa? 30 berapa kalian? 17 gak ada di sini. Kamu berapa? 17? 19? Hah? Udah bisa nikah dong kalau 24. Kan? Siapa lagi? Yang ada 17, 18. Bayangkan umur segitu dia sudah menjadi raja. Ya. Dia menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Dan dia dipilih Tuhan. Tetapi pada waktu Salomo muda, dia mengetahui dirinya itu adalah akan diangkat sebagai raja. Maka sebelum dia diangkat sebagai raja, maka Tuhan memberikan satu kesempatan, permintaan khusus dari Salomo kepada Tuhan. Kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai ayat 9. Ketika Tuhan menanyakan kepada Salomo pada saat itu, Salomo hambaku, engkau yang telah kuperkenankan menjadi pengganti ayahmu itu untuk memimpin kerajaanmu ini. Lalu, apakah yang akan kau kehendaki untuk kau minta kepadaku? Allah katakan kepada Salomo. Ya. Lalu Salomo, dia mengatakan dan meminta satu hal. Apa itu? Allahku, Tuhanku, aku hanya meminta satu hal kepadamu. Aku hanya ingin aku akan meminta agar engkau memberikan hikmat kepadaku. Karena aku tidak bisa memimpin ataupun faham untuk menimbangi perkara untuk menghakimi umatmu ini, dan tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Berikan aku hikmat dan kebijaksanaan, supaya aku sanggup untuk menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Dia katakan di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayat 9.
Dan Allah pun ketika dia mendengarkan permintaan daripada Salomo, maka Allah pun senang, maka Allah pun gembira bahwasanya Salomo tidak meminta seperti yang biasa diminta oleh orang banyak. Ya kan, kalau kita berdoa kan, Tuhan berikan aku kepandaian, berikan aku berkat, berikan aku kekayaan, berikan aku kesehatan, berikan aku istri yang cantik, berikan aku suami yang mampu, berikan aku anak-anak yang baik. Itu biasa. Tapi Salomo di luar daripada dugaan, dia meminta hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena dia tahu dia masih muda, umur 17 tahun. Dia sudah menjadi seorang raja untuk menggantikan ayahnya. Dan dia tahu bahwa kerajaan yang dia pimpin itu bukan kerajaan yang kecil, melainkan kerajaan yang terbesar pada zamannya, yaitu Israel. Dan Allah pun bangga dengan itu. Lalu Allah memberikan sesuai dengan permintaan. Lalu Allah mengatakan, karena engkau hanya meminta itu, aku akan memberikan bonusnya yang melimpah kepadamu. Segala kekayaan akan menjadi kepunyaanmu. Begitu juga dengan kehormatan akan menjadi milikmu. Semua orang akan takut kepadamu. Tetapi dengan satu syarat. Jangan pernah engkau menduakan aku, kata Tuhan. Jangan pernah engkau melanggar perintahku dan tidak berjalan di dalam jalan kebenaran. Hanya itu syarat yang diminta Tuhan. Holanido kan? Una komadibil siadalaku. Holanido na ipindedok ni debata. Apakah itu syarat yang susah? Tidak. Itu syarat yang tidak. Itu sebabnya otomatis ketika Allah memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Salomo, maka dia menjadi orang yang berhikmat di antara manusia yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Salomo terkenal sebagai raja yang sangat bijak, yang mampu membedakan baik yang jahat, yang mampu memutuskan perkara-perkara di tengah-tengah orang Israel. Tetapi inilah kelemahan manusia. Ketika dia sudah menikmati kekayaannya, kehormatannya, Sangap, Hagabion, Hamoraun yang ada pada dia, lama-lama dia jatuh ke dalam dosa. Ya, itu Salomo. Makanya ada dua hal yang menjatuhkan Salomo dari posisi raja yang berhikmat, dan Tuhan pun meninggalkan rohnya, meninggalkan Salomo. Yang pertama, Salomo memiliki istri dan gundik yang banyak. Berapa tahe istrinya Salomo naposo bulung? Berapa? Berapa inang? Ini udah balik lagi ke perguru malu ini, saya lihat nih. 300 istri. Kenapa? Mau kira-kira 300? Enggak, janganlah. Satu aja udah repot bilang. 300. Gundiknya 700. Berarti berapa? 1000. Ya, itu kesalahan pertama. Kesalahan Salomo yang kedua adalah membiarkan kerajaannya dikuasai oleh berhala-berhala yang dibawa oleh gundik-gundiknya, yang dibawa oleh para istri-istrinya. Itu kesalahannya. Itu sebabnya pada zaman Raja Salomo, Allah bukan menjadi sumber satu-satunya Tuhan yang dipercaya, melainkan sudah banyak kepercayaan dan berhala-berhala yang dibawa oleh istri-istri Salomo. Ya, itu kesalahannya kedua.
Makanya Allah meninggalkan dia. Lalu konsekuensinya apa? Konsekuensi yang dihadirkan atau yang dinikmati oleh Salomo pada saat itu adalah yang pertama, dia tidak menikmati masa-masa akhir daripada pemerintahannya dengan baik. Itu ditandai dengan pemberontakan anaknya Rehabiam dan pemberontakan orang kesayangannya Yerobeam. Ya. Itu yang pertama. Jadi banyak memberontak pada saat itu. Kedua, dia merasakan bahwa Tuhan tidak lagi hadir dalam kehidupannya. Ya. Apapun yang telah dilakukan oleh Salomo, Tuhan tidak lagi berpihak kepada dia. Maka kesulitan-kesulitan itu pun hadir di tengah-tengah diri Salomo. Ya. Ketiga, saudara-saudara, konsekuensi bahwa Salomo telah meninggalkan Tuhan adalah dia merasakan bahwa kerajaan yang telah dia bina, kerajaan yang telah dibangun mulai dari sejak ayahnya itu akan hancur. Tetapi memang bukan pada zaman Salomo kerajaan itu hancur, tetapi ketika Salomo sudah mati, maka Allah akan mengoyakkan kerajaan itu. Itu sebabnya setelah Raja Salomo lah terbelah dua kerajaan itu, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Utara yang dipimpin oleh Yerobeam, yaitu orang kesayangannya, dan kerajaan yang selatan itu dipimpin oleh Rehabiam, anaknya. Pecah menjadi dua. Itu sebabnya Bapak Ibu, firman ini dalam Pengkhotbah pasal 2 ini sesungguhnya ingin mengingatkan kita kembali melalui kesaksian hidup Raja Salomo. Dia ingin mengingatkan kita agar hidupmu berguna, agar hidupmu tetap di dalam bimbingan Tuhan, dan jangan sekali-kali pergunakan hidupmu untuk mengejar kenikmatan duniawi. Amin. Ini yang dikatakan dia. Lihatlah aku, kata Salomo. Itu sebabnya jika kita melihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, saudara-saudara, dia mengatakan apa yang tidak kunikmati, semua kunikmati. Kekayaan itu kunikmati. Setiap hari aku menyegarkan diriku dengan makanan-makanan yang membuat aku kegirangan. Ayat 4 dikatakan, aku membangun rumah-rumah bagiku, menanami kebun-kebun anggur, mengusahakan bagiku, dan menanami segala pohon-pohon buah-buahan. Rumahnya banyak, ya. Tapi setelah dia menyadari ternyata bukan kekayaan itu yang menjadi sumber kebahagiaannya. Kekayaan itu hanya dia nikmati untuk sementara. Dia lupa. Dia hanya mengejar kekayaan itu. Ada orang begitu kan? Ya. Itu sebabnya ada nyanyi sekolah minggu. Apa yang dicari Tuhan? Orang, uang. Semuanya uang. Ya. Ada istilah sekarang manusia yang beternak rumah. Di mana-mana ada rumahnya. Seperti beranak pinah rumahnya ini. Ada uangnya dia beli ini, ada uangnya beli ini, ada uangnya beli ini. Memang gak salah. Tapi yang salah adalah ketika dia hanya mengejar kenikmatan duniawi dengan menambah pundi-pundi harta, tapi lupa bahwa tugas yang utamanya yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Karena harta itu adalah titipan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kekayaannya itu tidak habis-habis. Bahkan dikatakan di ayat 7, aku memiliki budak-budak. Ingat, dalam sistem kerajaan perjanjian lama, kekayaan seseorang itu dihitung berapa tanahnya, berapa jumlah ternaknya, berapa jumlah tanahnya, berapa jumlah budaknya. Kalau ada yang lahir di rumahnya budaknya, tambah hartanya. Kenapa? Karena budak
bagi orang Israel zaman dulu itu bisa diperjualbelikan. Kalau ada budakku 100, kekayaanku itu, tabunganku itu, uangku itu, aku bisa menjualnya kepada amang ini, aku bisa menjualnya kepada inang ini. Nah amang, 10 budakku, berapa amang? 100 juta. Nah inang, 10 budakku, berapa amang? 150 juta. Itu kekayaan bagi mereka. Ya. Kemudian dia juga berkata, aku mengumpulkan emas-emas dan perak-perak. Aku mencari kenikmatan dunia lagi. Dengan apa? Mencari biduan-biduan dan biduanita di ayat 8, yakni gundik-gundik. 700 gundiknya menikmati, ya, menikmati kenikmatan duniawi secara tubuh. Ya. Dan yang lebih besar lagi dia katakan, aku adalah orang yang paling berhikmat sebelum orang yang hidup di antara aku. Lalu di ayat 10 dikatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Artinya, apapun yang dia kehendaki, pasti ia mendapatkannya. Apapun yang dia lihat, pasti ia akan mendapatkannya. Karena semuanya ia bersukacita. Itu sebabnya dia katakan di ayat 10, semuanya itu karena jerih payahku. Maka yang ketiga, dia jatuh ke dalam kesombongan. Tetapi dia katakan dari ayat 11 sampai ayat 12, setelah aku meneliti semuanya hidupku, ternyata semuanya itu adalah sia-sia. Setelah aku meneliti apa yang menjadi jerih payahku selama ini, semuanya itu hanya seperti menjaring angin, karena tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dan di ayat 12 dikatakan, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja hanya apa yang telah dilakukan orang. Ya. Jadi semuanya dia sesali karena semua itu. Amang inang, 3 hal yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan tidak mengharamkan kita menikmati hidup dengan mencari kekayaan, jabatan dan kehormatan. Tidak. Tetapi Tuhan mengharamkan jika semuanya yang kita cari itu menjadi tujuan hidup kita. Ya. Makanya Yesus mengatakan, apa gunanya engkau memiliki semua harta dunia ini jika engkau kehilangan nyawamu? Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata saat ini, peliharalah imanmu dan jangan pernah sedikit pun menjadi sombong dengan apa yang kau miliki. Ya. Kekalahan kita, sedikit pun apa yang menjadi berkat dan harta pada kita, langsung sombong. Itu nggak boleh. Ya. Dipamerkan kepada orang lain. Ya. Menjadi kesombongan dengan ucapan kepada orang lain. Dan lupa bahwa bukan harta itu, bukan kehormatan dan bukan jabatan itu yang menjadi penentu kebahagiaan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, melalui riwayat daripada Salomo hari ini, maka firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa bangunlah keluargamu, ajarkanlah anak-anakmu menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang berbahagia, menjadi anak-anak yang penurut, menjadi anak-anak yang membanggakan hidupmu. Ada orang lupa kepada keluarganya hanya karena mencari kenikmatan duniawi. Lupa kepada tanggung jawabnya kepada anaknya hanya karena mengejar kenikmatan duniawi. Padahal di Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat 9 firman Tuhan berkata, ajarkan kepada anakmu, baik kau duduk, baik kau berdiri, baik kau berpergian, ajarkan semuanya yang baik dan tuliskan di tiang rumahmu. Ya. Lihat Salomo, lupa dia mengajarkan anak-anaknya dengan baik hanya ketika dia sudah menikmati apa yang ada pada dia.
Rehabeam anaknya memberontak. Sakit hati enggak jika anak kita memberontak pada saat kita tua, Manginang? Memberontak. Nah, itu sebabnya akhir hidup daripada Salomo, Allah hanya memperkenankan dia menjadi raja hanya 40 tahun. Ya, lalu dia mati. Jadi kalau dihitung 40 tahun dia berkuasa, ditambah umurnya ketika dia berkuasa 17 tahun, dia hanya hidup sekitar 57 tahun, lalu dia mati. Umur yang sangat masih muda pada zaman Alkitab, di mana orang banyak meninggal pada umur ratusan tahun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita ini. Kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan jika kenikmatan itu hanya menjadi tolak ukur, menjadi tujuan kebahagiaan dalam hidup kita. Itu sebabnya apa sebenarnya kenikmatan itu? Kenikmatan itu adalah ketika kita mengucap syukur atas apa yang ada pada kita. Kenikmatan itu adalah ketika kita mendekatkan diri. Kenikmatan itu adalah ketika kita datang bersujud dan menikmati dalam roda kehidupan, antara kesenangan, antara duka cita, semuanya kita nikmati jika kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang ada padamu Bapak Ibu, nikmatilah. Apa yang ada padamu Bapak Ibu, syukurilah. Jangan berusaha mencari yang bukan menjadi kepemilikanmu. Jangan berusaha untuk mencari kenikmatan yang bukan merupakan bahagianmu. Karena ketika semuanya nyawa kita hilang, satu pun tidak akan bisa kita bawa untuk kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji hormat dan terima kasih kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam ibadah kami hari ini, kami mensyukuri betapa luar biasanya penyertaan Tuhan yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, terlebih dari segala pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini, ya Tuhan. Kami bersyukur walaupun kami masih takut dan was-was, tapi kerinduan kami untuk memuliakan nama Tuhan itu mengalahkan segala kekhawatiran kami, karena kami tahu ketika kami datang untuk beribadah memuliakan nama Tuhan, ketakutan kami akan sirna karena kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini menjadi bekal, menjadi kekuatan, menjadi kebahagiaan. Terima kasih Engkau telah menasihati kami agar tidak hidup untuk mencari kebahagiaan dunia ini, seperti hamba-Mu Raja Salomo yang telah menikmati segala sesuatu kenikmatan dunia ini, tapi akhirnya dia jatuh ke dalam dosa dan mengakibatkan dia tidak lagi menikmati kehidupannya pada akhir-akhir masa hayatnya. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini kami semakin Engkau perkuat untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih atas apa yang ada pada kami, karena Engkaulah sumber kenikmatan yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini kami bawa, firman-Mu ini kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan, berkati keluarga, berkati anak-anak, berkati setiap pekerjaan. Kami serahkan jemaat-Mu yang masih dalam perawatan, di dalam sakit, dan jemaat-Mu yang berduka cita pada minggu-minggu ini. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam Tuhan. Engkau yang memelihara,
Engkau yang menyembuhkan, dan Engkaulah yang berkuasa atas setiap jemaat-Mu. Kami juga mendoakan rencana pemberkatan pernikahan saudara kami Do Harman, Do Renaldo Sianturi, dan saudari kami Marlini Masintan Boru Pasaribu hari Sabtu tanggal 19 September 2020. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap rencana mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah segala persiapan Engkau berkati keluarga besar Sianturi, keluarga besar Pasaribu, tidak ada kekurangan satupun. Terlebih biarlah Engkau menjauhkan segala pandemi ini di tengah-tengah perayaan sukacita yang akan kami nikmati nantinya. Tuhan, begitu juga dengan bangsa dan negara kami ini. Kami tetap tidak henti-hentinya membawa di dalam doa kami. Biarlah bangsa dan negara kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijakan kepada pemimpin kami, menjauhkan dari segala perpecahan. Biarlah di dalam masa-masa pandemi ini kami Engkau rubahkan untuk tidak lagi hidup di dalam kepentingan diri sendiri, tetapi hidup untuk menjadi berkat orang lain. Terlebih kami hamba-Mu, kami jemaat-Mu Tuhan, pakailah kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, masih banyak doa yang kami persembahkan. Terlebih saudara-saudara kami yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan minggu ini, terima kasih, berikan mereka umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kita di tempat kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Dia
kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Main biasa nama bang, biasa nama main. Nomor berapa aja?